tubuh tuh punya kemampuan secara holistik untuk menyeimbangkan. Kata kunci itu seimbang, ya. Jadi makanya keluhan-keluhan pencernaan itu menjadi sebuah keluhan yang sangat common di zaman sekarang ini, khususnya lambung ya, asam lambung apa segala macam tadi, karena memang yang kita makan itu sudah miskin serat ya, gulanya tinggi ya, kemudian makanan olahan, katakanlah kayak begitu. Nah, maka saya biasa sarankan benerin dulu makanannya gitu, kayak begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali ke makanan asal kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau kita bicara tentang asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya ya pengalaman saya pribadi mudah banget kita perbaiki gitu kan. Asal jangan dimusuhin asam lambungnya. Kenapa bahasa dimusuhin asam lambung itu kita kan sedikit-sedikit minum obat anti asam lambung gitu. Padahal masalah itu bukan di situ sebenarnya, bukan hanya di situ ya. Ketakseimbangan asam lambung itu berkaitan juga dengan bakteri yang ada di situ. Maka Anda perlu mengkonsumsi katakanlah bakteri-bakteri yang baik bagi pencernaan, salah satunya misalkan probiotik itu misalkan. Yang kedua, probiotik itu atau bakteri tadi itu punya makanannya itu salah satu serat atau mungkin gula. Nah, maka tadi kan saya sarankan minum air tajin kan. Nah, bagi Anda ada masalah asam lambung tadi, coba Anda cari probiotik, nanti yang probiotik tadi juga bekerjanya di lambung, plus juga dengan serat-serat dari amilum tadi dalam bentuk air tajin, atau juga bisa dari beberapa jenis kolagen ya. Contoh mungkin gamat ya, teripang atau timun laut. Itu salah satu yang kita bisa pakai itu kolagennya. Atau mungkin yang punya dana lebih kan bisa pakai sarang walet katakanlah. Meskipun itu ya harganya cukup lumayan lah ya. Atau mungkin bisa juga dengan tadi ya air-air tajin atau amilum dari sumber yang lain, dari singkong atau segala macam. Itu bisa sekarang kita bisa lakukan itu yang pertama. Yang kedua, beberapa jenis rimpang-rimpangan yang sifatnya itu bisa menguatkan menguatkan lambung itu, seperti mungkin paling sederhana itu adalah jahe serai pandan, paling sederhana. Jadi yang Anda punya masalah pencernaan, lambung khususnya, coba rutin minum jahe serai pandan. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Sekarang banyak jahe hibrid, bagus sekalian. Jahe hibrid itu jahe-jahe impor, ya. Jadi kalau Anda mau dapatkan jahe yang bagus, kalau saya mungkin cari jahe lokal saja lah. Jahe lokal kayak jahe emprit atau jahe merah, ya. Itu masih kerasa aroma dan bau jahenya, karena jahe hibrid itu sudah saya kadang-kadang masukin bahkan hampir 1,5 kilo, nggak ada pedes-pedesnya menurut saya, ya. Nggak ada lagi, karena mungkin entah kayak gimana cerita penanamannya. Jadi beberapa jahe seperti jahe emprit, jahe merah itu menurut saya lebih powerful ya kita dapatkan. Atau paling gampang ya minum wedang uwu. Paling gampang. Wedang uwu itu juga salah satu yang kita bisa pakai itu. Ya, itu buat masalah lambung atau pencernaan tadi. Ya, jadi itu dirutinkan berapa minggu, 2 minggu lah minimal. Sembari Anda minum madu ya tiap hari, minum madu. Madu ini bagusnya nanti kalau Anda mau minum dalam kondisi madunya sudah dicampurkan dalam air saja supaya dia lebih cepat diserap badan. Ya, karena enzim dalam madu itu kalau Anda masukkan ke dalam air itu lebih cepat dia terekstraksi di sana dan bisa diserap tubuh dengan baik. Jadi madu itu jangan tinggal madu tiap hari, minimal Anda minumlah 1 atau 3 sendok madu tiap hari, dan cari madu yang benar ya, cari madu yang benar.